Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Zamirayani, seorang guru di SLB Negeri 2 Sabang. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman saya dalam menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning pada siswa dengan kebutuhan khusus melalui proses pembuatan jamu kunyit asam, sebuah minuman tradisional Indonesia yang kaya manfaat untuk kesehatan. Banyaknya pohon asam Jawa di sepanjang jalan kota Sabang dan halaman sekolah menjadi sumber inspirasi saya untuk memanfaatkan bahan yang ada di sekolah sebagai bentuk kearifan lokal dan sebagai bentuk pembelajaran yang bermakna tentang kekayaan alam dan budaya Indonesia, sekaligus membuat sesuatu yang menyehatkan dengan tangan kita sendiri, serta memanfaatkan lingkungan dan menjadi wirausahawan. Pembelajaran mendalam bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi sebuah pendekatan yang menekankan pemahaman, keterampilan, kreativitas, dan refleksi siswa. Melalui kegiatan praktis seperti pembuatan jamu, siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga mengalami proses, menghadapi tantangan, menemukan solusi, dan akhirnya mampu merefleksikan pengalaman mereka. Aktivitas pembelajaran yang saya lakukan juga beragam, karena tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama, sehingga saya menggunakan metode menjelaskan secara langsung, menggunakan AI, dan menampilkan benda nyata. Apa kabarnya hari ini? Kita akan belajar membuat jamu kunyit asam. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah kunyit, asam jawa, jahe, serai, gula merah, dan air. Jadi ini adalah kunyit ya, dan ini adalah barang aslinya. Itu ada di depan sekolah kita kan kita tanamkan. Ini aromanya dihasilkan seperti ini. Oke? Ya, seri. Ada di rumah kan? Ada kan? Oke, ini namanya serai. Dan ini adalah asam, pohon asam yang di depan kan? Ya. Oke, ini untuk pembuatan jamu kunyit asam. Selama proses ini, ada beberapa tantangan yang saya hadapi, karena sebagian siswa mengalami gangguan komunikasi, seperti kesulitan berbicara atau memahami instruksi verbal. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran harus dilakukan dengan cara yang lebih visual dan langsung, menggunakan isyarat atau alat bantu lainnya. Konsentrasi dan fokus yang terbatas juga menjadi tantangan buat saya, karena siswa cenderung cepat bosan atau mudah terdistraksi, sehingga saya harus membagi kegiatan dalam tahap-tahap pendek dan sederhana. Tantangan lainnya adalah perbedaan kemampuan motorik dan kognitif siswa, karena beberapa siswa mengalami kesulitan memegang alat seperti pisau, pengiris, atau sendok takar. Menghadapi tantangan tersebut, saya memberikan pembagian tugas berdasarkan kemampuan motorik setiap siswa dan mendampingi mereka secara intensif dan mengadaptasi kebutuhan alat yang lebih aman untuk digunakan oleh siswa tersebut. Di SLB Negeri 2 Sabang, siswa memiliki kebutuhan yang beragam, mulai dari keterbatasan fisik, kesulitan belajar, hingga kebutuhan emosional yang tinggi. Sebagai guru, saya dihadapkan pada tantangan untuk menghadirkan pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan memotivasi setiap siswa. Kegiatan pembuatan jamu kunyit asam ini saya desain agar sesuai dengan karakteristik siswa di SLB Negeri 2 Sabang, dengan memperhatikan kemampuan motorik, kognitif, dan sosial emosional mereka. Tujuan saya adalah menciptakan pembelajaran yang menarik, bermakna, dan memberdayakan, sehingga siswa dapat berkembang secara utuh. Melibatkan aktivitas multisensorik, proses pembuatan jamu meliputi mengamati, mengiris, menimbang, mencampur, dan mencicipi, yang dapat mengembangkan keterampilan motorik halus dan koordinasi, bukan hanya membaca atau menonton teori. Dalam kegiatan ini, siswa juga belajar kerjasama, komunikasi, tanggung jawab, dan kreativitas, karena setiap langkah pembuatan jamu memerlukan perhatian, ketelitian, dan kerja tim. Selama proses kegiatan, saya memberikan pujian dan dorongan yang positif agar semua siswa terus termotivasi dan berani bereksperimen. Siswa juga diajak untuk mencoba variasi rasa, misalnya menambahkan sedikit madu atau jahe. Tujuannya adalah melatih kreativitas, keberanian mencoba, dan pengambilan keputusan. Hasil eksperimen dicatat dan dibahas dalam kelompok, sehingga mereka belajar merefleksi diri dan mengevaluasi hasil kerja. Setelah pembuatan jamu selesai, saya memfasilitasi diskusi tentang pengalaman mereka, menanyakan proses apa yang paling menyenangkan, dan kesulitan apa yang mereka hadapi, serta bagaimana cara mereka mengatasinya. Selain membuat produk, saya juga mengajarkan kepada siswa untuk berhitung laba ala wirausahawan,
sehingga mereka tahu kalau jamu ini punya nilai jual yang bisa menghasilkan penghasilan untuk mereka. Saya berharap dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungannya, siswa dapat memanfaatkan lingkungan sekitarnya dengan lebih bijaksana. Refleksi dari kegiatan ini adalah kami belajar bahwa sumber daya yang ada di sekitar kita, bahkan pohon asam di pinggir jalan utama Kota Sabang, dapat diubah menjadi peluang usaha. Teknologi AI dapat menjadi jembatan pemahaman, melengkapi pengalaman belajar dengan bahan yang nyata. Kami tidak hanya menghasilkan minuman yang menyehatkan, tapi juga menghasilkan keuntungan. Selamat mencoba, semoga kalian sukses menjadi wirausahawan muda. Oke? Siap? Semangat! Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Halimatin Sa'diyah, guru matematika di SLB Negeri 2 Sabang. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi pembuatan jamu kunyit asam yang mana menjadi salah satu produk unggulan di sekolah kami. Jamu kunyit asam bukan hanya sekedar untuk membawa kesehatan bagi tubuh, tetapi juga menjadi suatu bentuk kewirausahaan yang akan diproduksi oleh siswa-siswa kami yang berkebutuhan khusus, yang mana mereka akan mempromosikan dan juga memasarkan produk-produk hasil dari sekolah dan menjadi unggulan salah satunya yaitu jamu kunyit asam. Suatu bentuk kewirausahaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan siswa-siswa kami setelah selesai dari sekolah SLB Negeri 2 Sabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir Zal SPDI sebagai Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Sabang sangat mendukung program pembuatan jamu kunyit asam yang merupakan produk unggulan sekolah kami yang memanfaatkan bahan baku yang ada di sekitar sekolah sebagai bentuk pembelajaran mendalam dalam tema kearifan lokal. Produk ini sudah beberapa kali kami pasarkan melalui bazar dan festival seperti ulang tahun TNI dan ulang tahun Kabupaten Kota yang mendapat sambutan hangat daripada masyarakat secara positif sehingga produk kita ini laris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Lisa SPD sebagai pengawas pembina SLB Negeri 2 Sabang sangat mensupport kegiatan kewirausahaan yang dikembangkan oleh Ibu Eka sebagai guru SLB Negeri 2 Sabang. Dengan program kewirausahaan ini, siswa SLB Negeri 2 Sabang dapat mengembangkan keterampilan, meningkatkan kemandirian siswa setelah lulus dari SLB. Dengan mengajarkan berbagai keterampilan, diantaranya membuat jamu kunyit asam yang memanfaatkan bahan baku yang tersedia di lingkungan sekolah sebagai bentuk kearifan lokal. Produk tersebut sudah dipasarkan dan mendapat respon positif dari masyarakat. Semoga usaha kewirausahaan ini terus berkembang. Mari kita terus belajar, berkarya. SLB bisa, GTK hebat, Indonesia kuat. Setiap hari kita memberi bukan karena kita lebih tahu, tapi karena kita peduli. Kita hadir bukan hanya untuk mengajar, tapi juga untuk menyentuh hati. Terima kasih rekan-rekan hebat, teruslah menjadi cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.